Pengertian matematika menurut Dienes, ia mengatakan bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan kepada peserta didik dalam bentuk-bentuk yang konkret. Selanjutnya, fungsi matematika. Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen. Sebagai alat pemecah masalah melalui pola pikir dan model matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, diagram dalam menjelaskan gagasan. Selanjutnya, pembelajaran matematika. Matematika membentuk logika berpikir, bukan sekedar pandai berhitung. Berhitung dapat dilakukan dengan alat bantu seperti kalkulator dan komputer. Tetapi menyelesaikan masalah perlu logika berpikir dan analisis. Jadi pembelajaran matematika ini sangat penting untuk seluruh siswa mulai dari tingkat sekolah dasar, untuk membekali para peserta didik untuk memiliki kemampuan memperoleh dan mengolah data, menghitung, serta juga memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah-ubah. Tujuan matematika. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan mata pelajaran matematika bertujuan: A. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. B. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, menggunakan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. C. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. D. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Dan E. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pembelajaran dalam matematika. Menurut Amir, ada 14 karakteristik. Beberapa karakteristiknya seperti berikut. Yang pertama, ada pendekatan matematika melalui metode spiral. Metode spiral ini dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan yang selalu menghubungkan suatu topik sebelumnya yang menjadi prasyarat untuk mempelajari topik berikutnya. Topik baru yang dipelajari merupakan pendalaman dan peluasan dari topik sebelumnya. Pemberian konsep ini dimulai dengan benda-benda konkret, kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk pemahaman yang lebih abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum untuk dijadikan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, ada pembelajaran matematika bertahap. Materi pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari konsep yang sederhana sampai konsep yang lebih sulit. Selain itu, pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, dilanjut ke semi konkret, dan akhirnya menuju konsep abstrak. Yang ketiga, ada pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Contohnya, pada materi bangun datar dan bangun ruang, pengenalannya tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut. Misalnya, memperkenalkan bangun ruang kubus, maka guru tersebut akan memperkenalkan langsung bentuk kubus itu seperti apa. Selanjutnya, ada pembelajaran matematika menganut keberanian konsistensi. Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten. Tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya.
Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan kepada pernyataan pertanyaan sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. Yang kelima, ada pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Maksudnya, pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam pembelajaran bermakna, siswa mempelajari matematika mulai dari proses terbentuknya suatu konsep, kemudian berlatih menerapkan dan memanipulasi konsep-konsep tersebut. Dengan pelajaran seperti ini, siswa terhindar dari verbalisme, karena dalam setiap hal yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, ia memahami mengapa dilakukan, bagaimana melakukannya. Oleh karena itu, ia akan tumbuh kesadaran tentang pentingnya belajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang standar kompetensi lintas kurikulum. Standar kompetensi lintas kurikulum merupakan kecakapan hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Standar kompetensi lintas kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki keyakinan menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memadukan dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan. Yang keempat, memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dari informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang kelima, memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, berpartisipasi untuk berinteraksi dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. Yang ketujuh, berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Yang kedelapan, berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghargai dan berbagai kemungkinan. Yang terakhir, menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi IPA, ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam, yang didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, objek dan fenomena alam yang diperoleh hasil pemikiran penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tujuan utama pembelajaran IPA SD. Yang pertama, mengembangkan keterampilan ilmiah. Yang kedua, memahami konsep IPA. Yang ketiga, mengembangkan sikap yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran IPA SD. Baiklah, saya akan membacakan 5 bentuk metode pembelajaran di SD, yaitu 1. Keterkaitan, yaitu proses pembelajaran hendaknya mempunyai keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang ada pada siswa. Yang kedua, pengalaman langsung, yaitu dalam proses pembelajaran siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, investigasi, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi, yaitu menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konsep yang lain, dan ini merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih dari sekedar hafalan. Yang keempat, kerjasama, yaitu saling bertukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi antar interaktif antar sesama siswa, antar siswa dan guru, antar siswa dan narasumber, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok. Yang kelima, alih pengetahuan,
yaitu pembelajaran kontekstual, menekankan pada kemampuan siswa untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dapat membantu teman pada kondisi atau situasi yang lain. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum pembelajaran IPA. 3 komponen proses belajar mengajar. 1. Pengajaran IPA harus merangsang pertumbuhan intelektual dan perkembangan siswa. Yang kedua, pengajaran IPA harus melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan praktikum atau percobaan hakikat IPA. Yang ketiga, IPA pada sekolah dasar seharusnya mendorong dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan IPA, dan merangsang tumbuhnya sikap berpikir kritis dan rasional. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan materi yang terakhir tentang pembelajaran IPA SD, yaitu metode pelaksanaan pembelajaran guru. Menurut Dasi Budimansyah, ada 4 metode pelaksanaan pembelajaran guru, yaitu yang pertama, menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Contohnya yang sering kita lihat seperti dalam kelas, di mana terjadi diskusi pada saat presentasi. Nah, seperti itulah salah satu upaya dalam memfokuskan siswa dalam kegiatan tersebut, dan siswa menjadi pusat pembelajaran, agar siswa bisa berkembang. Yang kedua, pembelajaran bisa dimulai dari yang sudah dipahami atau diketahui oleh siswa, agar nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik secara efektif dan menarik. Yang ketiga, selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode keempat, di mana guru harus bisa mengenali materi dan metode yang tepat untuk proses pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh ketika belajar.